Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Alosa Aldi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Sudah siap untuk mulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita memuji Tuhan dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ini dalam menjadi doa kami ya Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Jika masih semangat, mari kita angkat satu pujian lagi, Dia Ubahku. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Mengikuti Yesus Keputusanku. Ikut Yesus keputusanku, mengingat Yesus keputusanku, ikut Yesus keputusanku. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik yang di rumah lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali belajar sebagian dari firman-Mu. Kami boleh melihat bagaimana Engkau menggenapi janji-Mu terhadap bangsa Israel. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini untuk tetap taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selama 2 minggu ini kita sudah melihat bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian
dan memakai Musa dan kakaknya Harun untuk memimpin bangsa Israel ini. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita juga bagaimana Allah menunjukkan kuasanya melalui Musa dengan membelah laut sehingga orang-orang Israel dapat lewat di tengah-tengah laut tersebut. Begitu banyak mujizat yang Allah lakukan untuk memelihara bangsa Israel selama di perjalanan. Nah, hari ini kita juga akan melihat bagaimana Allah mengasihi dan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, setelah mereka melewati laut Teberau, akhirnya mereka menyusuri sebuah padang pasir. Nah, kalau adik-adik lihat kan fotonya padang pasir itu sangat luas, hanya ada batu, pasir, dan beberapa pohon. Dan yang mereka rasakan juga seperti itu. Padang pasir itu sangat panas kalau siang hari, dan kalau malam hari sangat dingin. Nah, kemudian mereka terus berjalan menyusuri padang pasir itu untuk sampai ke tanah perjanjian. Ketika mereka capek, mereka istirahat, mereka minum, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Kalau capek, istirahat lagi, begitu seterusnya, sampai pada suatu hari mereka sudah kehabisan stok air untuk diminum. Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah kemah di tempat itu untuk mereka beristirahat. Kemudian selagi mereka beristirahat, mereka akhirnya pergi mencari air. Mereka menggali pasir, mereka membalikan batu-batu, mereka mencari air di bawah pohon, tapi di tempat itu sama sekali tidak ada air. Mereka sangat kehausan dan di tempat itu benar-benar tidak ada air. Mereka akhirnya mulai bersungut-sungut. Mereka marah, mereka mengeluh, mereka marah kepada Musa karena Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi memberikan mereka kesusahan dengan tidak ada air di tempat mereka jalan. Pada saat itu, bangsa Israel sangat marah kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, tapi mereka tidak berani meminta langsung kepada Tuhan apa yang mereka inginkan. Akhirnya bangsa Israel marah-marah kepada Musa. Tapi Musa juga tidak tahu harus berbuat apa, karena Musa tidak bisa memberikan mereka air. Karena semua yang Musa lakukan merupakan perintah dari Tuhan. Nah, Israel sangat marah, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Mereka lupa akan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Jadi kalau adik-adik di rumah minta tolong mama dan papa atau kakak bacakan di Alkitab, sebelum kejadian ini Allah itu menyertai Israel sangat baik, di mana Allah memberikan tiang api dan tiang awan kepada bangsa Israel untuk menjaga mereka dari panasnya siang dan dinginnya malam. Tidak hanya itu juga, Allah memberikan mereka makanan setiap harinya berupa roti mana dan burung puyuh. Dan tidak hanya itu, sebelum kejadian ini mereka juga kehabisan air, di mana Allah membawa mereka ke sebuah tempat yang bernama Elim, di mana di situ ada 7 mata air dan 70 pohon kurma untuk mereka nikmati. Tapi karena kejadian ini, bangsa Israel lupa akan semua kebaikan Tuhan kepada mereka. Mereka marah, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, akhirnya karena Musa tidak tahu apa yang harus dia perbuat, Musa pergi berdoa kepada Allah. Ternyata Allah menjawab doa dari Musa. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel ini ke sebuah gunung batu dan di sana nanti Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat yang Musa punya ke gunung batu tersebut. Akhirnya Musa, karena Musa taat kepada Allah, Musa pergi melakukan perintah Allah. Dan saat Musa memukul gunung batu tersebut, keluarlah air dari gunung batu tersebut. Wah, bangsa Israel sangat senang. Mereka mengambil tempat-tempat mereka, lalu mereka mengisi air dengan penuh. Anak-anak bersenang-senang dengan air itu. Ada juga yang langsung meminumnya dari air yang mengalir di gunung batu tersebut. Mereka sangat senang. Mereka sangat senang dan mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka marah-marah kepada Musa, tapi Tuhan tetap memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, karena hal itu, kalau adik-adik baca di Alkitab di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, adik-adik bisa lihat kalau tempat itu dinamakan
Masa dan Meriba, karena di tempat itu orang-orang Israel bertengkar sampai mereka ternyata mengeluarkan pertanyaan, di manakah Tuhan di tempat ini? Nah, jadi begitu kesalnya mereka kepada Tuhan karena mereka sangat kehausan dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi ternyata kita lihat Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel dengan tetap memberikan apa yang mereka butuhkan. Walaupun mereka marah-marah, walaupun mereka mengeluh, walaupun mereka bersungut-sungut, tapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel dan pasti akan tetap menggenapi janjinya bahwa bangsa Israel akan sampai di tanah perjanjian. Nah, adik-adik, cerita hari ini selesai. Lose mau ajar apa sih? Jadi Lose mau ajar kita walaupun masih kecil, kita belum sepenuhnya paham, tapi kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kita belajar untuk tidak boleh marah-marah, tidak boleh mengeluh, walaupun keadaan kita susah, kita lagi sedih, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya kepada kita. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti mengasihi kita. Kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi seperti orang Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka lupa akan semua perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di hidup mereka. Hanya dengan satu permintaan mereka yang belum Tuhan penuhi. Padahal pada akhirnya Tuhan juga tetap memenuhi permintaan mereka. Karena permintaan mereka itu merupakan kebutuhan mereka sendiri. Jadi kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini untuk terus berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa nonton sekolah minggu depannya. Dadah!